Kampung Melayu merupakan wilayah yang mencakup Kelurahan Kampung Melayu dan sebagian Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kawasan tersebut sangat terkenal selain sebagai tempat permukiman penduduk dan perkantoran, juga karena adanya terminal bus kota yaitu Terminal Kampung Melayu. Namun kenapa kawasan tersebut dinamakan Kampung Melayu ya? Nah, kali ini tim Jakarta ingin membahas secara singkat tentang asal-usul nama Kampung Melayu. Silakan disimak. Sejarah asal Kampung Melayu ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tepatnya pada tahun 1619 saat VOC mulai menaklukkan Jayakarta. Dari cerita beberapa pemerhati sejarah, dikatakan bahwa leluhur Kampung Melayu memang merupakan bangsa Melayu yang berasal dari utara Selat Malaka, utara Pulau Sumatera, Singapura, Malaysia, dan sekitarnya. Mereka telah aktif berdagang dengan bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Tionghoa sejak sekitar tahun 1400. Oleh karena itu, memang Belanda pada masa itu membutuhkan mereka untuk mengembangkan kota Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Orang-orang dari berbagai etnis ini biasa dikelompokkan oleh Belanda ke dalam pemukiman-pemukiman khusus, gunanya agar mudah mengontrol dan menanggulangi kerusuhan. Pengelompokan ini sendiri muncul atas usul Mayor Isaac de Saint Martin dan Johan van Horn, maskapai dagang Hindia Timur VOC. Ia membuat aturan untuk pribumi bahwa orang-orang diharuskan tinggal hanya dengan orang-orang satu suku dalam sebuah kampung. Orang Ambon harus tinggal di kampung Ambon, orang Bali harus di kampung Bali, dan orang Melayu di kampung Melayu. Di masa VOC, orang-orang dari etnis-etnis tersebut ditempatkan mengelilingi benteng VOC di sekitar Jakarta. Orang-orang Ambon ditempatkan di timur benteng, orang-orang Bali di arah barat, dan orang-orang Melayu di selatan. Kampung-kampung itu seolah membentengi VOC dari serangan pribumi di Pulau Jawa. Nama Kampung Melayu sendiri tidak bisa dilepaskan dari sosok bernama Wan Abdul Bagus. Beliaulah yang membuka Kampung Melayu pada tahun 1656 dan memperoleh pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda yang melantiknya sebagai ketua orang-orang Melayu bergelar Kapten Malayer. Wan Abdul Bagus adalah anak Ence Bagus yang kelahiran Patani, sebuah wilayah yang didominasi Muslim di Thailand Selatan. Pada zamannya, Wan Abdul Bagus adalah seorang pejabat karir yang menonjol yang membaktikan diri pada VOC. Anak Jakarta jangan salah sangka dengan Wan Abdul Bagus ya. Kalian perlu tahu dulu gambaran umum kondisi masyarakat Batavia pada abad ke-17. Bekerja pada VOC bukanlah perbuatan jahat atau anti kebangsaan. Sebaliknya, mendapat pekerjaan pada kongsi dagang ini bisa dibilang adalah jaminan masa depan yang cerah. Karena taraf kesejahteraan akan meningkat sejalan dengan adanya kepastian gaji bulanan dan jenjang promosi kepangkatan. Lagi pula kesadaran kebangsaan atau nasionalisme Indonesia sudah tentu belum ada karena Indonesia saja belum lahir pada waktu itu. Wan Abdul Bagus terkenal sebagai pegawai yang cerdas dan piawai dalam melaksanakan tugasnya, baik saat duduk di belakang meja sebagai tenaga administratif maupun saat bertugas di lapangan sebagai perwira. Beliau juga aktif terlibat dalam beberapa peperangan di Jawa Tengah. Hingga menjelang akhir hayatnya, saat usianya sudah di atas 80 tahun, beliau mendapatkan kepercayaan dari VOC untuk bertindak sebagai duta ke Sumatera Barat dan akhirnya tutup usia di usia 90 tahun pada tahun 1716. Anak Jakarta, berbicara tentang Kampung Melayu tentu tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas soal terminal Kampung Melayu ya. Ternyata nih anak Jakarta, sejak zaman Belanda, terminal ini memang merupakan tempat pemberhentian bus-bus dari kota-kota lain di Pulau Jawa. Terminal yang dulunya tak bernama ini memang sudah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari daerah Jawa sejak tahun 1950-an. Transportasi yang dulu digunakan pun masih tram, sebelum akhirnya pada tahun 1971-an mulai tergusur oleh keberadaan Kopaja, Mikrolet, dan Metro Mini pada masa Orde Baru. Kegiatan perdagangan yang biasa dilakukan oleh bangsa Melayu dan Arab pun mulai tergusur oleh pedagang-pedagang baru dari daerah lain. Seiring berjalannya waktu, Kopaja, Mikrolet, dan Metro Mini pun mulai tergusur keberadaannya dengan hadirnya angkot dan Transjakarta. Sekarang bisa anak Jakarta lihat sendiri ya, terminal ini lebih banyak diisi oleh angkot-angkot berwarna biru muda. Keberadaan busnya sendiri tidak terlalu banyak,
Begitupun dengan para pedagangnya yang sudah jarang terlihat. Hanya ada 1-2 pedagang kaki lima. Anak Jakarta, pada era VOC, terminal Kampung Melayu ini cukup terkenal dan ramai dikunjungi. Bahkan setelah VOC bubar dan Hindia Belanda makin berjaya, Kampung Melayu termasuk dalam wilayah Afdeling Mr. Cornelis atau setingkat kabupaten pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun kini, Kampung Melayu lebih dikenal sebagai kawasan yang rawan banjir. Hampir setiap tahunnya, kawasan Kampung Melayu terendam banjir dikarenakan meluapnya Kali Ciliwung. Tapi sebenarnya banjir sendiri bukan hanya permasalahan di Kampung Melayu. Sudah bertahun-tahun lamanya banjir menjadi masalah terbesar ibu kota. Bahkan menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, terdapat 82 kelurahan yang menjadi daerah rawan banjir saat musim hujan. Semoga di tahun yang baru ini, semua permasalahan di ibu kota segera terselesaikan ya anak Jakarta. Tetap semangat!